Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah bersama keluarga semua diberikan kesehatan oleh Allah. Mari kita awali membaca Al-Quran, kita berdoa bersama, mudah-mudahan semua aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita khususkan juga kepada para guru-guru kita pada negeri kita ini, mudah-mudahan diberikan, khususnya kaum muslimin, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam masa Covid ini, dan kita yang berada belajar di pondok bisa segera untuk datang di pondok dengan suasana sehat, suasana nyaman. Ala hadiniya wa billahi shalihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita masih pada materi qawaidul fikih. Qaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Masih ingat bahwa al-umuru bimaqasidiha adalah semua perkara-perkara itu bergantung kepada maksudnya, tergantung kepada niatnya. Apa yang mendasari, apa yang menjadikan pegangan dari ulama menganggap bahwa al-umuru bimaqasidiha ini sebagai sesuatu yang sangat penting, yaitu salah satu sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa sesungguhnya amal manusia itu binniyati, bergantung kepada niatnya. Jadi semua aktivitas kita itu ya bergantung kepada niat. Nah, tentunya ketika kita berbicara niat, maka apa sih niat itu? Niat itu adalah getaran yang ada dalam hati ini. Ada getaran dalam hati dan kita untuk melaksanakan apa itu yang kita inginkan itu. Itulah niat. Jadi ketika kalian mau belajar, kalian mau apa, mau kemana, itu pasti ada niatan. Contoh yang paling gampang, misalnya kalian datang dari rumah jauh-jauh meninggalkan kesenangan duniawi, datang ke pondok, tujuannya apa? Niatnya adalah untuk belajar. Makanya ketika kalian tidak aktif, misalnya lagi malas, maka harus diperbarui niatnya, harus ditata ulang niatnya. Kita kembali kemarin pada pertemuan pertama kita mengatakan bahwa hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu para ulama ada dua versi, ada dua pendapat tentang innamal a'mal itu. Yang pertama adalah innama sihhatul a'mal, bahwa sesungguhnya sahnya amal perbuatan, sahnya amal ibadah itu bergantung kepada niat yang ada di dalam hati. Sementara pendapat yang kedua bahwa innama kamalul a'mal, bahwa sesungguhnya sempurnanya amal perbuatan maka bergantung kepada niatnya. Makanya kalau kita semua melakukan ibadah, pasti pertama kali adalah niat. Contoh yang paling gampang, begitu kita mau wudu, mau wudu, kita sudah dari kecil kita sudah tanamkan belajar untuk niat. Nawaitul wudu'a. Nah, untuk apa itu? Untuk mengingatkan. Padahal apakah niat harus diucapkan? Tidak. Niat tidak diucapkan, tapi niat itu ada ditata di dalam hati, ya. Nah, jadi innama sihhatul amal dan innama sihhatul amal, yang satu sempurnanya. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram tidak niat, maka ada dua kemungkinan. Bisa dianggap sihhatul amal, sahnya sholat ini bergantung pada
gak niat ya gak sah. Yang kedua, yang berpegang kepada innama amal itu dianggap kamalul, sempurnanya, bahwa ibadah sholat itu tidak akan sempurna tanpa adanya niat. Kemudian apa sih yang dimaksud, mengapa kok harus ada niat di sini? Al maksud al aham minha, yaitu satu, bahwa dengan adanya niat itu adalah tamyizul ibadati, tamyizul ibadati, untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Untuk membedakan antara ini apakah ibadah, apakah ini adat, kebiasaan. Nah ini apa yang membedakan? Adalah niat. Contohnya begini, mungkin kalian pernah dengar atau lihat dalam sebuah film silat. Wah ya, tentunya yang pernah melihat film silat ya. Film silat itu ketika orang berpuasa, berpuasa. Nah, ketika dia berpuasa tidak makan, tidak minum, niat mereka apa? Untuk memberikan kekuatan di dalam tubuhnya, rohaninya, agar dia semakin sakti, semakin hebat. Ini apa? Membedakan niat. Nah, kalau orang berpuasa itu begini. Nah, kemudian dalam Islam orang berpuasa harus diawali dengan niat, malamnya niat. Ketika seperti kemarin, ketika Ramadan, ya 2 bulan yang lalu kita ini puasa Ramadan. Nah, ketika puasa Ramadan itu kita niat, malamnya kita niat, kemudian kita sahur. Nah seperti itu ya. Jadi inti daripada niat itu apa tadi? Satu, untuk membedakan apa? Membedakan antara itu ibadah dengan ini kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh lagi begini, dalam kitab yang ada kalian bisa lihat itu yang kemarin kita sudah lihat, ada daf'ul mal lil ghair. Apa daf'ul mal lil ghair? Itu dalam kotak daf'ul mal lil ghair adalah memberikan harta kepada orang lain. Memberikan harta kepada orang lain itu ada macamnya banyak. Satu, ada yang disebut dengan hibah. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, rashwah. Yang berikut hadiah. Ada lagi pemberian harta yaitu zakat. Nah ini ada. Makanya ini hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Pemberian cuma-cuma. Saya berikan. Misalnya saya punya sesuatu. Misalnya ada murid saya namanya Ahmad karena dia pinter. Nah Ahmad. Atau ada orang tua memberikan karena anaknya banyak, dia punya kekayaan, rumah itu tak berikan pada anak saya yang bernama Ahmad, rumah ini tak berikan pada anak saya yang namanya Ali. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah hibah, pemberian dari seseorang kepada orang yang lain dengan tanpa ada iming-iming pahala atau tanpa ada keinginan untuk dikembalikan. Itu namanya hibah. Yang kedua sedekah. Sedekah apa? Sedekah itu pemberian harta kepada orang lain dengan tujuan ibadah. Ada orang kaya memberikan sedekah kepada orang lain. Ada orang miskin karena dia nggak mampu sedekah harta, maka dia sedekah dengan tenaganya. Aku tak bantu musola. Itu namanya sedekah. Ada lagi pemberian kepada orang lain dengan tujuan apa? Dengan tujuannya satu, misalnya melancarkan usahanya, melancarkan tujuannya. Contohnya apa? Orang Jawa mengatakan sogok, suap. Nah ini di kalangan kita sudah banyak sekali. Aku ingin diangkat jadi karyawan. Kamu ingin ya, kamu siapkan dana sekian. Kamu ingin jadi pegawai, siapkan dana sekian. Itu namanya rashwah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Hadiah. Hadiah. Harta benda atau benda harta ini diberikan kepada seseorang
Tujuannya apa? Pemberian reward. Apa reward? Reward itu adalah penghargaan. Oh, siapa dari kalian misalnya diiming-iming oleh wali kelasnya misalnya. Wali kelasnya, siapa yang nanti ranking 1 akan kita berikan hadiah. Nah, diberikan hadiah. Di Madrasatul Quran setiap tahun ada wisuda, diumumkan siapa nanti yang dia itu terbaik, wisudawan terbaik akan diberikan beasiswa dalam 1 tahun, SPP-nya gratis misalnya. Nah, ini adalah hadiah. Ada lagi pemberian harta benda itu adalah zakat. Zakat. Nah, zakat ini apa tujuannya? Adalah untuk membersihkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang muzaki kepada mustahik. Dan tentunya pemberian harta ini ada beda-bedanya tadi kan. Ada hibah, sedekah, riswah, hadiah, zakat. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat. Dan niat itu ada di mana? Ada di dalam hati. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah hanya orang itu dan Allah. Yang tahu bahwa niat itu adalah seseorang itu yang melakukan dan Allah yang tahu. Orang lain tidak tahu. Nah, itulah. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa tujuannya belajar tentang mengapa kita harus belajar niat dengan sebaik-baiknya adalah tujuannya adalah bahwa dengan niat ini kita bisa membeda-bedakan ini ibadah, ini sedekah, ini hadiah, seperti tadi dalam hal ya. Saya kira itu tolong dipahami betul, dipelajari betul materi ini. Nanti kita akan sambung pada pertemuan yang lain ya. Jadi tolong diingat-ingat tadi apa? Bahwa kesimpulannya bahwa innamal a'malu binniyat. 1, pengertiannya adalah sahnya amal ibadah. Yang kedua, kamalul a'mal. Yang kedua adalah sempurnanya. Sah, tapi tidak mendapatkan nilai sempurnanya ibadah. Tujuannya lagi bahwa dengan niat itu adalah untuk membeda-bedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Yang kedua, untuk membedakan apa yang kita lakukan itu termasuk ibadah, apa adat kebiasaan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.